Seseorang pernah bertanya, "Bang, ngapain kita kerja mati-matian banting tulang, kerja siang dan malam? Emang harta bisa dibawa mati?" Jawabannya, bisa. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Baik sahabat, gimana puasanya pada hari ini? Semoga lancar ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang harta, sahabat. Jadi harta ini seperti yang saya bilang di intro tadi, harta itu bisa dibawa mati. Nah, namun sebelum kita bahas tentang harta yang dibawa mati, kita bahas dulu apa itu harta. Silau ya. Silau mati. Baik teman-teman, harta. Harta adalah segala sesuatu yang kamu miliki, yang kamu simpan, dan dapat digunakan pada saat kamu butuhkan. Itu adalah harta. Nah, harta ini banyak bentuknya teman-teman. Di zaman dahulu, ya orang-orang tua kita dulu, orang yang banyak harta itu adalah orang yang mempunyai banyak tanah. Ya kan? Orang yang mempunyai banyak kebun, banyak tanah, yang mempunyai banyak emas, itu adalah orang yang berharta atau orang kaya pada zamannya. Ya, dan masih ada sekarang ini, kita lihat kan orang-orang di pedesaan gitu kan, kalau yang kaya-kaya itu apa? Kebunnya banyak, tanahnya luas. Itu harta yang dimiliki. Ya kan? Nah, di zaman sekarang tidak ada bedanya teman-teman. Orang yang mempunyai harta atau orang kaya itu memiliki simpanan, ya, harta yang dimilikinya yang disimpan dan sewaktu-waktu digunakan pada saat dibutuhkan. Hartanya bisa berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ya kan? Nah, contoh harta yang tidak bergerak pada saat ini adalah tanahnya banyak. Dia punya tanah di mana-mana. Dia punya ruko, properti ya kan? Rukonya di mana-mana dia sewakan. Bisa juga dia beli apartemen kalau orang-orang modern seperti sekarang kan. Beli apartemen, beli perumahan, bangun perumahan, properti. Emasnya ada, baik itu emas perhiasan, emas batangan yang dia simpan gitu. Nah, itu adalah harta. Ya kan? Nah, dalam agama kita, yaitu agama Islam, harta itu tidak sepenuhnya kita miliki. Tapi harta ini adalah berupa titipan. Titipan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu kapan saja bisa diambil olehnya. Ya, jadi dalam Islam harta itu titipan. Tidak mutlak punya kita. Karena sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh yang punya harta. Banyak terjadi kan, tahu-tahu bangkrut usahanya. Tahu-tahu hartanya habis, kebakaran misalnya kan. Nah, itu harta. Nah, sebelum masuk ke harta yang bisa dibawa mati tadi, jadi saya bagi harta ini menjadi 3, teman-teman. Pertama, harta yang kita miliki, yang kita nikmati. Yang kedua, harta yang kita tabung, kita simpan, namun belum tentu kita akan menikmatinya. Yang ketiga, ini tadi, harta yang bisa kita bawa mati. Baik, kita bahas yang pertama ya. Harta yang kita nikmati, contoh, nih, jam tangan misalnya kan, baju, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita pakai, kita punya mobil, punya motor, kita pakai sehari-hari, kita nikmati. Makanan tadi pagi kita sarapan, atau tadi sahurnya kita pakai lauk apa, itu kita nikmati. Ya kan? Jadi harta-harta yang kita nikmati hari ini, itulah sejatinya harta kita. Kalau harta yang kita simpan, itu belum tentu akan kita nikmati. Ya, jadi harta yang kita nikmati hari ini.
harta yang kita nikmati hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang kita tabung namun belum tentu kita nikmati. Nah, ini banyak teman-teman ya. Ini pengalaman banyak. Ada orang yang sebenarnya hartanya ini banyak. Kalau kita mau tahu lah ya, banyak hartanya. Tapi apa? Hartanya ini dia simpan. Dia simpan di bank, dia tabung gitu. Sedangkan hidupnya apa? Sederhana aja hidupnya. Ya, harusnya dia bisa punya mobil, ya kan, untuk aktivitas sehari-harinya, baik itu untuk kerja atau bisa juga dia untuk menggunakan hartanya ini bersama keluarganya. Ya, tapi karena dia dalam tanda kutip dia pelit, ya kan, bakhil, jadi dia uangnya itu sayang sekali kalau ia belikan untuk hartanya ini harus disimpan. Kalau dia beli mobil atau beli apa itu tidak mau dia, takut dia hartanya nanti akan berkurang. Jadi dia hidup dengan keprihatinan sebenarnya. Ya, ini tapi itu kan hemat namanya, Bang. Kan kita harus dibiasakan menabung agar kita berhemat. Nah, ini beda. Beda hemat dengan pelit. Ya, nah, ini tadi dia harusnya dia bisa beli motor misalnya kan, tapi dia tidak mau. Dia tetap dengan kehidupan yang prihatin ya, bukan sederhana, beda, prihatin gitu kan. Harusnya dia bisa melakukan itu, bisa membeli itu, tapi tidak dilakukannya karena apa? Dia sayang nanti uangnya ini berkurang, tabungannya nanti berkurang gitu kan. Jadi dia hidup dengan seolah-olah dia itu orang yang kekurangan atau orang miskin istilahnya. Padahal hartanya banyak. Misal dia bisa beli lauk, dia bisa beli makanan yang bergizi untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi karena dia pelit tadi, dia tidak mau hartanya ini berkurang, dia hidupnya ya seadanya aja. Ya kan? Ya. Jadi ini tadi harus kita bedakan ya, beda antara pelit dengan sederhana. Nah, contoh orang yang hemat ya, antara pelit dengan hemat. Nah, ini saya koreksi, perbedaan antara pelit dengan hemat. Kalau orang yang hemat, misal dia selama ini pakai inilah yang sehari-hari, misalnya pakai sampo. Tengoknya harga sampo sekarang mahal, sampo merek ini, wah ini mahal harganya. Akhirnya dirubahnya dengan merek yang lain yang lebih murah gitu. Nah, ini namanya hemat. Kalau pelit apa, Bang? Kalau pelit dia biasanya pakai sampo, ya kan, mandi. Tapi karena dia pelit, dia tidak akan pernah lagi pakai sampo gitu, sampai rambutnya gatal, ketumbi, tidak akan dibelinya sampo. Nah, ini pelit namanya. Jadi pelit itu bukannya sederhana atau hemat itu bukannya kita tidak membeli sesuatu, tapi kita menghitung, ya kan? Oh, ternyata kalau misalnya kita beli yang ini, aduh ini mahal harganya. Ini ada yang lebih murah, tapi kita tetap menggunakannya gitu. Nah, itu berhemat. Berhemat ini perlu juga kita lakukan ketika kondisi keuangan kita lagi turun gitu. Ya, ini adalah harta yang kita simpan dan belum tentu akan kita nikmati. Bisa jadi orang lain yang bisa menikmati nanti. Loh, kok bisa, Bang? Bisa. Ini ada contoh. Jadi ada cerita, ini menarik nih, cerita seorang ustadz ya. Ustadz Abdul Somad, dia pernah bercerita begini. Jadi ada seorang keluarga, ya kan, suami istri. Suaminya ini sangat kaya, hartanya di mana-mana. Dia punya kebun sawit yang luas, dia punya ruko di mana-mana. Tapi hidupnya ini prihatin. Dalam arti apa? Ini tadi dia pelit, dia tidak mau menikmati hidup istilahnya gitu kan. Harusnya dia bisa beli mobil untuk kemana-mana dengan keluarga, tapi dia tidak mau. Dia tetap hidup dengan prinsipnya bahwa uangnya ini untuk ditabung. Tidak dia manfaatkan atau tidak dia gunakan uangnya ini untuk kebutuhannya gitu. Dan istrinya pun kadang tersiksa. Kenapa? Istrinya tersiksa, kadang istrinya misalnya mau beli baju gitu. Dilarang sama dia, nggak usahlah beli baju. Baju yang lama kan masih ada, gitu. Masih layak, masih apa. Dengan alasan seperti itu. Dan tiba sewaktu-waktu, si suami ini akhirnya apa? Meninggal. Ya, qadarullah dia meninggal.
tidak lama setelah dia meninggal, istrinya ini kawin lagi dengan laki-laki lain yang umurnya lebih muda daripada suaminya tadi. Nah, ini bisa dibayangkan, begitu dia menikah dengan suaminya ini, suaminya pun tidak seperti suaminya yang dulu. Hartanya yang disimpannya di mana-mana itu akhirnya dia nikmati, dia buka usaha, dia nikmati, dia beli rumah yang layak, dia beli mobil yang layak, dan dia nikmati liburan misalnya bersama suaminya dan tentu anak-anaknya gitu kan. Nah, ini yang namanya hartanya ini belum dinikmati, tapi yang menikmati siapa? Orang lain. Ya kan? Orang lain yang menikmati. Rugi jadinya kan. Nah, ini ceritanya sangat menarik nih. Makanya jangan terlalu pelit. Ya. Khususnya apa? Untuk diri kita sendiri. Apalagi ya untuk keluarga. Kalau bisa kan kita ada punya harta, kalau bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, nah ini dia nih. Yang ketiga, harta yang bisa kita bawa mati. Apa itu? Amal jariah. Amal jariah kita misalnya sedekah, ya kan? Ilmu yang kita berikan, infak misalnya kan, atau tanah kita saking banyaknya tanah ini kita hibahkan. Nah, ini contoh ya. Jadi kata Nabi kan tidak, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah pahalanya kecuali 3. Yang pertama, sedekahul jariyah. Pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekahul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, ini salah satunya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang apabila kita meninggal, ini pahalanya tetap mengalir, teman-teman. Contoh, kita berinfak untuk pembangunan masjid misalnya kan. Selama masjid ini berdiri dan orang-orang melakukan ibadah sholat di dalamnya, ini walaupun kita sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir kepada kita, teman-teman. Ini namanya sedekah jariyah. Atau misalnya teman-teman punya tanah, banyak nih tanahnya, luas. Ya, di sana ada, di sini ada. Saking banyaknya lupa kadang. Nah, untuk tanah ini, teman-teman kan bisa nanti melakukan yang namanya hibah. Misalnya teman-teman ini punya tanah, ya kan? Nanti tanah ini teman-teman hibahkan, misalnya untuk kuburan umum, misalnya kan, atau untuk jalan orang. Jadi selama orang melalui jalan tersebut, itu terhitung amal jariah untuk teman-teman, dan pahalanya pun akan tetap mengalir walaupun kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Dan masih banyak lagi. Ini yang sering kita lewatkan apa? Memberi makan. Ya, banyak tuh sedekahnya cuman ke masjid apa, tapi ada yang dilupakan apa? Memberi makan. Contohnya mentraktir teman. Ya, ini juga termasuk sedekah jariyah. Kok bisa, Bang? Bisa. Kenapa? Ketika kita mentraktir makan, misalnya teman kita atau mentraktir makan orang lah. Ini termasuk sedekah ini. Sedekah kan boleh kepada siapa aja. Jadi ketika kita mentraktir teman makan, otomatis makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu kan menjadi darah dan daging. Ya kan? Nah, ketika darah dan daging di dalam tubuhnya ini, misalnya dia beribadah, dia sholat, apa, itu pun pahalanya secara langsung akan juga mengalir kepada kita. Ya kan? Ini juga termasuk amal jariyah. Ini yang sering kita lupakan, teman-teman. Ya. Jadi itulah tadi kesimpulannya dari harta. Jadi harta ini ada 3. Harta yang kita nikmati hari ini, ya, baik itu makanan, rumah, barang-barang yang kita punya, kendaraan yang kita nikmati. Yang kedua, harta yang kita simpan. Namun hati-hati, belum tentu ini akan kita nikmati. Makanya kalau bisa harta ini dimanfaatkan. Jangan hanya disimpan aja. Ya, bisa jadi misalnya buka usaha. Dengan usaha ini akan membuka lapangan kerja gitu kan. Atau dan lain-lain lah. Itu harusnya kita manfaatkan. Jangan cuma disimpan aja di bank, rugi.
Ya. Yang ketiga adalah harta yang dibawa mati. Itu tadi sedekah jariah contohnya kan. Kita beramal, bersedekah, berinfak, ya kan, membangun masjid, membuat jalan, membuat sumur untuk manfaat kepada banyak orang. Ini adalah harta yang kita bawa mati. Jadi jangan salah ya, harta itu bisa dibawa mati. Baik sahabat, terima kasih sudah membersamai. Demikian video kita pada hari ini. Jangan lupa klik share, like, dan komen ya di bawah, di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa subscribe, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.